Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu. Dan intailah mereka. Dan sampaikan juga kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu, titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar. Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu Abu Nawas? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar,
Saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya. Jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. "Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya." Dipukul lagi. Buk, buk, buk. "Tidak, ampun Abu Nawas." Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, "Pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal." Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil.
Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur.
Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. "Abu Nawas, mana telurmu?" teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur," jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. "Kukuruyuk." "Kenapa? Berarti kamu akan dihukum," tegas Baginda Raja. "Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka, jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda," ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang.
Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu," kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini." Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas,
Kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas, jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati, bentak Baginda Raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan, Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja? Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa, penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah. Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja pun berkata, Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu. Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka? Tutur Abu Nawas. Apalagi permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka, jawab Abu Nawas. Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa, ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah.
Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman.
Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas terjebak dalam perangkap gubernur baru. Dikisahkan, pada suatu waktu, ketika matahari bersinar terang di ufuk timur, Baginda Raja melantik seorang gubernur. Kebetulan Baginda Raja melantiknya untuk mengurus provinsi yang berada di tempat Abu Nawas. Baru pertama kali menjabat, sang gubernur pun sudah berlaku zalim. Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai. Dan atas perintah sang gubernur, para prajurit pun mendatangi rumah-rumah sastrawan yang dianggap pandai. Satu persatu mereka pun ditangkap dan diseret ke hadapan sang gubernur. Dan mereka pun berkumpul di sana. Setelah semua sastrawan yang pandai sudah ada di hadapan sang gubernur, mulailah dipanggil satu persatu. Mereka hanya tahu bahwa saat ini hatinya sedang merasa tidak enak. Satu orang pun telah dipanggil dan mulai berjalan menghadap gubernur yang sedang duduk di atas tahtanya. Sesudah sampai di hadapan sang gubernur, gubernur pun bertanya, "Menurutmu, aku ini pejabat seperti apa?" "Engkau adalah pejabat yang zalim kepada masyarakat kecil," kata sastrawan itu. Mendengar jawaban dari sastrawan itu, gubernur pun langsung memanggil prajuritnya. "Hai prajurit, bawa dia ke penjara," ucap gubernur memerintahkan prajurit dan algojonya. "Bawa satu lagi ke sini," kata gubernur.
Kemudian menghadaplah satu orang sastrawan berikutnya. Ia pun berjalan menghadap sang gubernur dengan wajah pura-pura tenang. Sesampainya di hadapan sang gubernur, ia pun ditanya, "Menurutmu aku ini pejabat yang seperti apa?" Lalu sastrawan itu pun menjawab, "Engkau adalah pejabat yang adil karena membela rakyat yang lemah." "Kamu adalah sastrawan yang pembohong," kata gubernur dengan marahnya. "Jebloskan dia ke penjara, prajurit." Akhirnya, sastrawan yang kedua pun masuk penjara. Semua sastrawan yang berkumpul dan menyaksikan kejadian itu pun merasa gelisah. Sebab jawaban apapun yang dilontarkan, benar ataupun salah, jujur atau bohong, tetap keliru di hadapan sang gubernur. Dari semua sastrawan yang telah ditangkap, semua dihadapkan kepada gubernur dan akhirnya pun masuk penjara. Dan di luar sana, masih ada beberapa sastrawan yang tidak ditangkap oleh prajurit suruhan gubernur. Mereka tahu apa yang sedang dilakukan gubernur kepada para sastrawan yang sudah ditangkap. Mereka pun juga paham apa yang bakal terjadi nantinya. Dalam kondisi gelisah itulah, akhirnya sastrawan yang belum sempat ditangkap itu pun mendatangi Abu Nawas. Mereka pun menceritakan apa yang sudah dilakukan gubernur kepada para sastrawan yang sudah ditangkap. "Tolong kami, wahai Abu Nawas. Kawan-kawan kami telah diseret ke dalam penjara hanya karena jawaban yang tidak cocok kepada gubernur," kata sastrawan kepada Abu Nawas. "Baiklah, aku akan menolongnya," ucap Abu Nawas yang menyetujuinya. Ia pun tidak suka terhadap sikap gubernur baru yang sewenang-wenang. Tanpa menunggu lama, setelah beberapa sastrawan memberitahukan ulah pejabat tersebut, Abu Nawas pun langsung berangkat. Ia melangkahkan kakinya dengan tenang menuju rumah sang gubernur. Abu Nawas ingin membebaskan semua tawanan yang berasal dari golongan sastrawan yang tidak bersalah tersebut. Sesampainya di rumah gubernur, Abu Nawas pun mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Permisi, gubernur." Dia mengagetkan sang gubernur karena tiba-tiba sudah berada di hadapannya. "Waalaikumsalam. Silakan, ada apa?" kata gubernur. "Mohon maaf, saya Abu Nawas. Katanya Anda memerintahkan prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai, ya?" ucap Abu Nawas tanpa basa-basi. "Iya, benar. Memangnya kenapa?" sang gubernur pun penasaran. "Mengapa saya tidak ditangkap? Saya merasa tersinggung karena dibeda-bedakan," ucap Abu Nawas. "Memangnya apa kamu termasuk sastrawan yang pandai?" tanya gubernur. "Iya, gubernur, saya ini seorang sastrawan yang paling pandai di tempat ini," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Semua orang pun telah tahu tentang siapa saya dan bagaimana tingkat kepandaian saya, gubernur," ucap Abu Nawas lagi menambahi. "Baiklah, prajurit, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," kata gubernur tanpa berpikir panjang. "Hei, tunggu dulu. Sebelum kamu memenggal leherku, kamu harus tahu kalau aku baru saja potong rambut," kata Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" gubernur pun bertanya. "Kalau kamu mau memenggal leherku, silakan saja. Tapi dengan syarat, jangan sampai terkena rambutku, ya," kata Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tiba-tiba sang gubernur pun merasa ada yang aneh dan lucu. Sehingga dirinya pun tak bisa menahan tawa. "Itu yang aku kagumi darimu, Abu Nawas," ucap sang gubernur.
Sepertinya kemarahannya telah teralihkan. Tapi aku punya satu permintaan, Gubernur, kata Abu Nawas setelah meluluhkan hati sang gubernur. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Sahut sang gubernur. Aku meminta tolong supaya kamu bersedia membebaskan kawan-kawanku, sang gubernur. Mendengar permintaan itu, gubernur pun terdiam. Baiklah, kalau kamu mau membebaskan mereka, kamu harus bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, kata sang gubernur. Yang pertama, aku termasuk pejabat adil atau zalim, Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Tuan bukanlah gubernur yang adil, juga bukan gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membebaskan perbuatan orang zalim. Ucap Abu Nawas dengan santainya namun berwibawa. Luar biasa jawabanmu, Abu Nawas, ucap sang gubernur. Dan menurutmu, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur lagi. Matahari terbit di siang hari di saat kondisi sedang terang. Sedangkan bulan terbit di malam hari ketika alam sedang gelap. Berarti, bulan lebih bermanfaat daripada matahari, sang gubernur, ucap Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas kali ini memang nyeleneh. Tapi kalau dipikir benar juga, akhirnya gubernur pun tertawa dibuatnya. Benar apa kata Raja Abu Nawas, kamu memang cerdik. Baginda Raja telah menceritakan kepadaku tentang kepandaianmu, Abu Nawas, tutur gubernur. Jadi, kamu sudah mendengar namaku dari Baginda Raja, ya gubernur? Terus bagaimana tentang nasib kawan-kawanku? Kata Abu Nawas. Sejak semula, aku tidak punya niat untuk memenjarakan mereka, Abu Nawas. Namun aku hanya ingin menguji kepandaianmu. Apakah benar ucapan dari sang raja tentang dirimu, Abu Nawas? Intinya mereka ditangkap supaya kamu datang ke sini, kata gubernur sambil senyum-senyum. Dasar, berarti dia telah mempermainkanmu, kata Abu Nawas menggerutu dalam hatinya. Tunggu aja pembalasanku, ancam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas. Sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan? Tanya Abu Nawas. Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku. Hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan. Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit.
Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. "Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. "Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu?" tanya penasihat istana. "Aku adalah orang yang suci, akan menemui paduka raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya?" tanya penasihat istana. "Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya," kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana," kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi, paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu, wahai Abu Nawas?" "Kau jangan macam-macam Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi," bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci, paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benarkah kau ini seorang nabi, Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim, pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu," kata penasihat istana. "Ah, itu terlalu mudah. Dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku," jawab penasihat istana. "Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya," balas Abu Nawas. "Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular,"
kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah. Jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu. Balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini Abu Nawas? Nabi Isa ya. Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu. Balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu Abu Nawas. Perintah penasihat istana. Oh tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian, penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja.
Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu, sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku? Kata istri Abu Nawas tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja. Tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku, jawab istri Abu Nawas. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku? Tanya Abu Nawas. Tadi sewaktu habis sholat isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya,
"Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut. Karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya.
Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dahulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menentang. Selama ini, belum pernah ada seorang di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu. Karena itu adalah pelecehan yang amat berat.
Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu kepada mereka. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tanya mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Gujub pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gujub. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah mulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya, hari yang dijanjikan pun telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda pun bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Abu Nawas?" "Paduka yang mulia, hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja tambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawanya sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu,
Kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka harus rela melepaskan 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah Abu Nawas, titah Baginda Raja. Waduh, tapi saya kan penyair Paduka. Saya bukan. Kenapa Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya? Bukan begitu Paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya? Tapi apalagi Abu Nawas? Pokoknya kamu harus berkhotbah dan saat berkhotbah tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Saya akan melaksanakan titah Paduka yang mulia. Ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu. Wah, gawat nih, kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. Gawat gimana maksudmu Abu Nawas? Bentak prajurit. Kamu mau menolak perintah Paduka yang mulia Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya? Bukan begitu prajurit. Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah. Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali belum pernah berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba. Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah? Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya? Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya. Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. Udahlah kawan. Jangan nanya-nanya melulu.
bikin orang makin tak enak aja. Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak. Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana. Karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. Kok tidak tahu? Jamaah pun tercengang, begitu pula dengan Baginda Raja. Prajurit kerajaan pun semakin bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda Raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan, sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khotbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhotbah. Loh, kan sudah Paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Paduka yang mulia sesuai dengan permintaan Paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung?
Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhutbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya. Kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan Baginda Raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda Raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhotbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu. Dan Baginda Raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin Baginda Raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat. Saling nasihat menasihati. Harus kompak bahu-membahu. Mengatasi kedunguan dan kejahilan. Saling tolong-menolong. Memberantas kejahilan. Yang sudah tahu harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan Abu. Suatu hari, Abu Nawas menuju istana raja dengan membawa keledai yang sudah dihiasi dengan mahkota palsu dan kain yang mewah. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas pun terus meneriakkan kalimat, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" teriak Abu Nawas. Tentu saja ulah Abu Nawas ini pun menyulut perhatian orang-orang.
Gila Abu Nawas menyamakan Baginda Raja dengan keledainya, kata seorang warga. Kalau begitu, mari kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati, sambung warga yang lainnya. Tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia pun terus berjalan sambil terus berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Dan akhirnya, tibalah Abu Nawas di depan pintu gerbang istana raja. Akan tetapi, teriakan Abu Nawas ini pun semakin keras. Mendengar teriakan Abu Nawas, salah satu prajurit kerajaan yang bertugas menjaga pintu gerbang itu pun langsung melaporkan ulah Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak-teriak di depan pintu gerbang istana. Ia mengatakan, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Lapor prajurit itu kepada Baginda Raja. "Apa yang tidak beres? Itu kan wajar saja. Ia kan rakyatku juga," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak sambil menarik keledainya yang berhias mahkota dan kain yang indah. "Seolah-olah keledainya itu rajanya," kata prajurit itu. Dan laporan prajurit itu pun diperkuat dengan kedatangan puluhan warga yang melaporkan aksi Abu Nawas. Warga tidak terima rajanya disamakan dengan keledainya Abu Nawas. Mendapat laporan itu, Baginda Raja pun menjadi murka. Wajahnya langsung memerah. "Kurang ajar Abu Nawas. Prajurit, tangkap Abu Nawas sekarang. Bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas pun diringkus dan diseret ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu? Berani sekali kau menyamakan aku dengan keledaimu," bentak Baginda Raja. Dengan tenang dan santai, Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka yang mulia. Tapi sayang mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya ini," kata Abu Nawas. "Lihatlah penampilan saya Paduka. Saya menggunakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya ini. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah," sambung Abu Nawas. "Dan itu semata-mata karena saya akan meneriakkan nama dari seorang raja yang mulia. Itu bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka Raja," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas dengan panjang lebar, Baginda Raja pun tidak dapat menahan tawanya. Ia pun mengerti tujuan Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja pun memuji kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Daulat Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita,
yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wasamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan, dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan.